نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah saya bisa berkunjung dan bersilaturahmi ke daerah bagian timur ketemu ikhwan sunnah, ketemu ikhwan billah, dan ini adalah kebahagiaan tersendiri di zaman penuh keterasingan, sehingga Al-Hasan Al-Basri mengatakan ya ahli sunnati tawaffahu wahai ahli sunnah berkasih sayang fa innakum min aqallin nasi adadan, karena kalian nanti menjadi umat yang jumlahnya paling sedikit. Silaturahmi ini tidak lain di dalam rangka penguatan dakwah, yaitu dakwah sunnah yang sudah mendalam daging, mengakar di bumi Indonesia ini secara fakta sejarah. Itu semenjak datangnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, nanti kita akan jelaskan. Kemudian Sunan Ampel, ini datang pada abad awal 15, tepatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia tahun 1404 Masehi. Kemudian disusul datang berikutnya tahun 1443 sebagai Sunan Ampel. Yang bisa kita mengatakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel dan dua anaknya yaitu Sunan Munas
ilmuwan sarjana Belanda, yaitu Profesor Dr. Ferris, yang menerjemahkan buku yang tertulis di daun lontar atau lontar yang disebut di dalam bahasa Italia namanya Cropa, di Museum Arestia Ferrara, Australia. Insya Allah ini nanti ada partnya sendiri. Temuan kedua yang akhirnya menjadi Edward van Moona yang dibedah diulas oleh Profesor Dr. Slade yang akhirnya menjadi Greenborn 1. Kemudian diulas lagi oleh Profesor Dr. Kuning, akhirnya menjadi Greenborn 2, yang mengulas tentang akidah ulama ahli sunnati wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah tentang masalah kaitannya hal-hal yang mendasar terutama ru'yatullah. Sunan di situ menegaskan bahwa Allah itu hanya bisa dilihat di akhirat, tidak bisa dilihat di dunia. Kemudian setelah itu beliau menurunkan hadis Rasulullah, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badri la tudamuna min ru'yatihi syai'. Sesungguhnya kalian melihat Tuhan kalian di hari kiamat nanti seperti melihatnya kepada bulan, dan tidak bulan pada waktu bulan purnama tidak ada halangan sedikit pun. Beliau juga memberikan komentar masalah ru'yah. Ru'yah di sini harus kita munazzahun, harus kita bersihkan dari keserupaan dengan makhluk. Bila kaifiyatin tanpa kita hayalkan bagaimana melihatnya kita. Intinya Rasulullah menggambarkan seperti itu. Tapi ru'yah hakiki, ru'yah yang sebenarnya nanti kita akan dapatkan dari kiamat. Kemudian dari saya dakwah sunnah ini dibelokkan atau semacam terdistorsi setelah munculnya tokoh-tokoh dari kalangan bangsawan dan kejawen masuk jajaran Islam. Apalagi diperparah setelah datangnya VOC menginjakkan kakinya di Indonesia pertama kali tahun 1589, kemudian resmi mendirikan syarikat dagang namanya VOC tahun 1602 Masehi. Kemudian dari sini sudah terjadi hikim perebutan, apalagi negara Islam yang didirikan oleh Wali Songo yang berpusat di Demak. Raja pertamanya adalah Sultan Abdul Fattah atau disebut oleh orang Jawa Raden Patah Al-Akbar, disusul oleh putranya Pati Unus yang berperang sangat gigih melawan Portugis, karena sebelumnya Portugis itu datang ke Indonesia menginjakkan kakinya di Sumatera tahun
diganti oleh putranya namanya Trenggono. Pada era Trenggono ini terjadi puncak kejayaan karena sempat berfungsi tiga kekuasaan berfusi menjadi satu untuk melawan Portugis, dan akhirnya Portugis terusir dari Sunda Kelapa, yaitu kerjasama dengan kekuasaan Banten, Cirebon, Demak, yang dipimpin oleh Fatahillah atau Fadilah Khan, atau di dalam bahasa lisan orang Portugis Falateha, melakukan perang yang sangat dahsyat dengan pasukan jumlahnya kurang lebih 1.450 orang. Maka pada saat itu dia bisa mengusir penjajah dari tanah Sunda Kelapa tahun 1527, yang akhirnya Sunda Kelapa diberikan nama Jayakarta. Nah, hadirin sekalian, setelah masuknya Belanda yang awalnya hanya sekedar dagang di Jayakarta, meminta tanah yang sedikit dekat Sungai Ciliwung, akhirnya di sana membuat gerak orang-orang Jayakarta dan juga Inggris yang sudah mulai datang ke Indonesia. Akhirnya terjadilah peperangan antara Pangeran Jayakarta yang tidak lain adalah Tubagus Angke, yang dulunya dipimpin oleh Fatahillah Khan, tetapi Fatahillah atau Falatehan setelah masa tuanya Sunan Gunung Jati diminta untuk ditarik oleh Sunan Gunung Jati ke Cirebon, maka kekuasaan di Jayakarta diganti oleh Pangeran Angke yang mendapatkan julukan Pangeran Jayakarta. Sejak itulah terjadi benturan-benturan, akhirnya perang dengan Belanda yang dipimpin oleh panglima besarnya yang sangat monumental namanya, yaitu John Peter Zulkun. Awalnya kalah, namun John Peter Zulkun ini meminta bantuan kepada Belanda yang ada di Ternate dan di Kendari. Karena Kendari ini daerah yang sangat potensial sejak zaman dahulu. Kayaannya dari mulai hulu hingga hilir, yang cengkehnya, yang karetnya, yang nikelnya, yang emasnya, sehingga Ternate kemudian termasuk Kendari ini daerah kekuasaan penjajah paling suruh. Dikerahkanlah ke sana, akhirnya menang, dan Sunda Jayakarta jatuh ke tangan Belanda tahun 1619. Sejak itulah Jayakarta dipindah namanya oleh Belanda Batavia. Diusirlah ketika itu kurang lebih Pangeran Jayakarta bersama penduduknya 700 orang. Ya, akhirnya sejak itu Jayakarta dipindah dengan Batavia. Akhirnya dengan saya Pajang yang tadi sudah saya ceritakan, ya, Pajang mendirikan kerajaan setelah menjatuhkan Demak Bintoro, yang akhir kekuasaannya adalah Prawoto, karena setelah Raden Patah disusul dengan Pati Unus, setelah Pati Unus Trenggono, setelah Trenggono Prawoto. Dari sinilah terjadi hegemoni kekuasaan perang saudara. Akhirnya Prawoto terbunuh oleh pamannya, yaitu Suronyoto. Suronyoto ini memiliki anak namanya Haryo Penangsang. Haryo Penangsang akhirnya juga membunuh Prawoto. Ya, Prawoto awalnya membunuh Suronyoto. Terjadilah hukum kekuasaan. Bahkan Joko Tingkir bersama Ki Pamanahan dan yang Ki
Ki Ageng Nerang bersama-sama merencanakan pembunuhan dan perang dengan Arya Penangsa yang akhirnya terbunuh. Maka resmilah Demak Bintoro hilang. Kekuasaan negeri Islam, Kesultanan negeri Islam yang membawa bendera sunnah, membawa bendera Ahlul Sunnati wal Jamaah hilang, dipindah oleh Joko Tingkir bersama Ki Pamanahan dan yang lainnya ke Pajang yaitu Solo. Tidak main-main, bukan hanya memindah dari pesisir ke pedalaman yang akhirnya merubah suatu bentuk negeri dari maritim pertanian menjadi pertanian murni, akhirnya mengalami kemunduran. Yang lebih parah lagi, Sunan Joko Tingkir dengan penasihat utamanya Sunan Kalijogo dan Ki Pamanahan merubah agama negara dari ahli sunnah wal jamaah menjadi manunggaling kawula Gusti alias wahdatul wujud. Perlu diketahui Joko Tingkir ini anaknya Ki Ageng Tingkir yang berteman dengan Ki Kebo Kenono. Kebo Kenono ini turunan Mojopahit yang pernah menjadi adipati daerah Boyolali alias Pengging. Kemudian pernah terjadi ingin memberontak Demak, akhirnya dia dihukum mati oleh Demak Bintoro, ya, dengan eksekutor utamanya Sunan Kudus akhirnya meninggal dunia. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah sudah mulai terjadi pergeseran dahsyat dakwah. Bahkan yang menonjol adalah manunggaling kawula Gusti wahdatul wujud, yaitu saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya. Dan Ki Kebo Kenono yang menjadi adipati Pengging ini adalah murid utamanya Siti Jenar, Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini disinyalir oleh sebagian ahli sejarah berasal dari Malaya, ya. Dia adalah awalnya namanya Abdul Jalil di daerah Aceh, menjadi penasihat Raja Maharaja Bokoi. Kemudian diutus ke Jawa untuk menyebarkan akidah Syiah manunggaling kawula Gusti. Nah, disitulah dia mendidik, menyebarkan akidah manunggaling kawula Gusti. Akhirnya banyak orang-orang Jawa yang masuk, yang Islamnya belum begitu bagus, yang berperalihan dari Hindu Buddha menuju Islam belum matang, akhirnya gampang tertarik dengan dakwah Syekh Siti Jenar. Di antaranya yang tertarik adalah Kebo Kenono, yaitu adipati Pengging, yang akhirnya melahirkan kader generasi Joko Tingkir, pendiri kerajaan Pajang. Namun Pajang akhirnya tidak lama, ya, tidak lama, karena akhirnya anak Ki Ageng Pamanahan yang namanya Senopati, nama kecilnya adalah Mas Nabai Loreng Pasar, mendirikan kerajaan di daerah kota gede yaitu Jogja, yang akhirnya menjadi cikal bakal Mataram. Ki Ageng Pamanahan ini sebetulnya adalah anak cucunya Ki Ageng Selo. Ya, Ki Ageng Selo ini dikenal sakti, bisa menangkap petir, kata orang Jawa. Coba bayangkan ya, ke petir ya, orang Jawa itu ya, menangkap petir. Padahal kalau perang nggak pernah menang, tapi yang ditangkap petir. Apalagi di Kedung ketika adu kesaktian sama Sunan Kudus, naiknya itu tanpa ayahnya Padi itu melayang-layang. Terus kemudian ditunjuklah nampang itu oleh jatuhlah kecomberan itu bahasa Jawanya Jember, daerah itu sampai hari ini dikatakan Jember. Ini tidak ada. Nanti kalau itu nanti bahasanya di Wali Songo nanti, insya Allah. Gimana? Menarik nggak? Kalau nggak kita selesaikan. Ini sejarah.
Hadirin sekalian, sejak itulah berdiri kerajaan Mataram Islam. Ya, dengan gelar raja pertamanya Mas Nabain Loren Pasar Senopati Ingaluku Sintin Panentep Panotoko. Itu gelarnya panjang ya. Tapi kemana-mana bawa cari. Nah, hadirin sekalian, inilah cikal bakal awalnya kerajaan Mataram. Tetapi tidak berubah banyak, malah dia mengukuhkan, mengangkatkan ya dakwah Manunggaling Kawula Gusti. Malah raja-raja Mataram berikutnya puncak kejayaan pada Sultan Agung yang nama aslinya adalah Mas Rangsang. Ya, yang memang kalau dia di dalam masalah Belanda anti, dia sanggup memukul mundur Portugis yang masih ada sisa-sisa. Kemudian Belanda, bahkan Belanda kocar-kacir setelah munculnya kesultanan Sultan Agung. Namun hadirin sekalian, diperparah oleh anaknya Amangkurat I yang dia berperilaku aneh, menamakan dirinya adalah Tuhan karena dia Manunggaling Kawula Gusti. Saya adalah Tuhan, Tuhan itu saya. Kalau memang begitu, tidak ada kekuasaan di dunia kecuali saya. Kemudian rakyat ini takutnya kepada saya harus seperti takutnya kepada raja. Akhirnya dia sangat anti kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikembangkan oleh Giri Kedaton. Alhasil terjadilah peperangan dahsyat pada masa itu ya. Giri Kedaton yang ke-9 Pangeran Singosari dibantai habis, kurang lebih 5.000 sampai 6.000 ulama, kiai, ustadz dan bersama keluarganya dibantai oleh Amangkurat habis. Dan Amangkurat ini menjual kerajaan kepada Belanda, ditukar dengan syahwatnya, nafsunya, sampai dia beristri resminya saja 43. Namun akhirnya istri ini dibunuh semuanya karena dituduh meracuni istri tercantiknya. Akhirnya 43 ini dibunuh, mertuanya juga dibunuh, paman-pamannya juga dibantai. Makanya raja satu ini raja aneh. Walaupun dia menyuruh, kadang membolehkan, kadang-kadang menyuruh orang lain sholat Jumat, dia pun nggak pernah sholat karena ada Tuhan. Ngapain Tuhan sholat? Lebih parah lagi, anaknya Mangkurat II sampai akhirnya Mataram Islam yang berkuasa kurang lebih 355 tahun tidak pernah berdaulat. Selalu terjadi perpecahan, selalu terjadi tarik-menarik antar keluarga, bahkan sering terjadi pertengkaran, bahkan pertemuan puncaknya adalah Pangeran Diponegoro yang tidak mau menjadi raja karena terjadi banyak penyimpangan, akhirnya dia lebih memilih memberontak. Perlu diketahui Pangeran Diponegoro adalah turunan Raja Mataram dan dia memiliki jalur sah dan pernah dicalonkan untuk menjadi raja karena terjadi perilaku yang menyimpang. Sayyidin Panentep Panotogomo sudah hilang, kesetiaan raja-raja Mataram kepada Islam sudah hilang. Pernikahan yang tadi rata-rata mereka itu nikah kalau nggak 25, 40 sampai 50 istrinya. Itu yang resmi, yang nggak resmi nggak tahu. Ya kan gitu. Yang penting kelihatan ayu, cantik, diambil. Itu. Akhirnya di sekalian terjadilah kerajaan Mataram Islam ini pecah menjadi 4. Ya, Hamengkubuwono, Pakubuwono, Mangkunegaran, Surakarta. Alhasil di sekalian, disinilah divide et impera Belanda dimainkan. Negaranya dijual. Oleh karena itu hadirin sekalian, Pangeran Diponegoro harus angkat senjata. Di samping negeri Mataram dijual kepada Belanda,
kemudian terjadi penyimpangan dalam syariat dan sistem perkawinan yang begitu tidak islami, maka akhirnya membuat jiwa Pangeran Diponegoro runtuh. Dengan demikian misalnya tidak benar kalau sekarang yang memicu jihadnya Pangeran Diponegoro itu karena gara-gara kuburannya dan kakeknya dijadikan jalan oleh Belanda. Ini adalah distorsi. Perlu diketahui banyak distorsi di dalam sejarah Indonesia. Contoh aja, di sana ada seorang raja yang ada di Batak namanya Sisingamangaraja. Itu sebetulnya orang Jawa, Singomangunrejo asli. Makanya orang Sumatera kalau ditanya marganya Sisingamangaraja apa, nggak ada yang bisa jawab. Apa Nasution, Siregar, nggak ada. Ya. Nah, dengan sekalian itu dikristenkan, dia adalah Islam. Buktinya stempel kerajaan itu menggunakan bahasa Arab dan tahunnya adalah tahun Hijriah yang dipakai. Nah, terjadi distorsi juga. Ya, perang Diponegoro yang menghabiskan nyawa kaum muslimin, perang jihad tersebut 200.000 nyawa untuk mengusir penjajah, untuk membela kekuasaan Islam, untuk mempertahankan dinul Islam. Akhirnya Diponegoro kehilangan 200.000 yang akhirnya tangkap, dibuang sampai kemana? Ya, Makassar, Minangkabau. Kemudian pada saat itu juga perang ini terjadi tahun 1821 sampai 25 puncaknya. Namun 25 ini masih terjadi perlawanan yang kecil. Namun di Sumatera sana juga ada, yaitu Imam Bonjol bersama Tuan Kunan Selapan. Di antaranya tokoh-tokoh sentralnya adalah Haji Sumane, Haji Biubang, dan Tuan Kunan Receh melakukan perlawanan di Sumatera. Nah, inilah sudah mulai terjadi pembaharuan Islam, ya. Dan di sana juga dikhianati kaum muslimin yang meninggal dunia itu hampir 90.000. Sampai ketika Sentot Prawiro Negoro karena kalah perang ketika zaman Diponegoro dipaksa bersama 200 pasukannya untuk berperang melawan diri Imam Bonjol. Jadi pasukan yang paling tegas, perang ya tidak disukai, harus membunuh teman sendiri atau dibunuh oleh teman sendiri karena dipaksa Belanda. Kalau kamu tidak mau ikut perang, saya akan habisi kamu bersama 200 pasukan kami. Sentot Prawiro Negoro akhirnya perang melawan Imam Bonjol. Dan sekitar tahun 1905 juga terjadi pergulakan, ya jihad di Aceh. Yang perang Aceh tidak main-main, hampir 80.000 manusia meninggal dunia. Jiwa kaum muslim. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita bisa simpulkan negeri ini sebetulnya adalah milik kaum muslim. Nah, kalau untuk mempelajari setelah ini menjelang kemerdekaan, siapa yang mendirikan negara kita? Mereka-mereka yang Islam ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka. Hadirin sekalian, kita sekarang sudah mulai masuk bagaimana dakwah sunnah itu masuk ke Indonesia. Perlu diketahui di sela-sela terjadi pergulakan ini ada beberapa tokoh-tokoh terutama menjelang kemerdekaan datang ke Indonesia, ya. Pertama kali kita ingin bercerita tentang seorang ulama, ya, yang awalnya dari Sumatera, Minangkabau. Ya, Minangkabau ini aslinya namanya adalah Menang Kerbau. Gitu. Ya, karena ceritanya ini cerita mitos ya, nggak perlu dipercaya, tapi aku dengar.
pasukan Sumatera Barat kalah, ya, kemudian Aditya Warman menyatakan keislaman kerajaan Minangkabau, maka akhirnya terjadilah perjanjian, kita adu kebu aja. Siapa yang kebunya menang, itulah berhak untuk memegang kekuasaan Sumatera Barat. Akhirnya Mojopahit mengirimkan kebu yang sangat besar sekali, tanduknya panjang. Ternyata orang Sumatera Barat mendatangkan kerbaunya kecil, ya, ini mah nggak imbang. Ternyata kebu kecil itu kebu lincah. Ya, dan supaya nanti perangnya menang, kebu kecil ini tidak diberi susu selama 7 hari, sehingga sangat haus sekali. Ya, kemudian dikasih tanduk berupa besi emas dilancipin. Makanya setelah melihat kebu gede yang masya Allah bunting susunya kelihatan amber, maka kebu kecil yang sudah dilaparkan tidak disusu 7 hari itu ngamuk, ya, gigit bunting susunya itu sampai nggak coba-coba, sambil dusur-dusur, sambil nyundang-nyundang. Akhirnya besinya ini mengenai perutnya, perutnya kebu yang besar itu. Akhirnya kebu besar jatuh mati. Nah, sejak itulah menang kerbau. Sehingga orang Sumatera karena nggak bisa ngomong R, menang kerbau, ya, menang kerbau, Minangkabau. Karena memang orang Sumatera itu tidak bisa ngomong R kecuali 2 atau 3, ya, 1 rupiah, nah itu jelas, ya. 2 rendang, nah itu jelas, ya. Yang ketiga itu ya. Yang lainnya selain itu nggak jelas, ya. R-nya itu hilang, kerbau jadi kerbau, ya. Ini supaya antum agak sedikit melek, ya, sedikit. Nah, hadirin sekalian, sebetulnya hubungan dakwah antara Haramain dengan Indonesia Nusantara itu sudah lama. Bahkan disinyalir Raja Sriwijaya pertama, berdiri Sriwijaya itu tahun 670, sementara Muawiyah bin Abi Sufyan itu meninggal tahun 674 Hijriah. Itu mengirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Isi suratnya itu direkam di dalam 2 kitab. Ya, hasil penelitian saya temukan. Pertama di dalam kitab Al-Iqdul Farid. Ini lebih rinci, jelas isi suratnya itu dijelaskan. Yang kedua di dalam kitabul Hayawan karya Jahil. Intinya Raja Sriwijaya mengirim surat kepada Muawiyah, hendaknya mengirim utusan dai untuk mengajarkan dan memahamkan kepada dia Islam. Oleh karena itu hadirin sekalian, disinyalir raja-raja Sriwijaya ini ada yang muslim atau minimal memberikan kelonggaran dakwah Islam, ya, karena memang Sriwijaya itu dari masa ke masa pada zaman kejayaannya itu menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi dan juga agama. Mungkin saja raja ini memberikan fasilitas kepada seluruh pemeluk agama, yaitu untuk berkembang, untuk maju. Didatangkanlah dai-dai, pengajar-pengajar dari seluruh negara. Yang Buddha didatangkan dari Cina, yang Hindu didatangkan dari India, yang Islam didatangkan dari Arab langsung pusatnya. Bahkan dari sekalian, sebelumnya daerah Sumatera itu sudah menjadi daerah yang terkenal Arab. Malah Profesor Dr. Bird mengatakan utusan Nabi Sulaiman pun pernah datang ke Sumatera, tepatnya Sibulga, tepatnya daerah Barus, untuk mencari kafur.
Utusan ini Fir'aun juga datang ke Barus. Kenapa? Karena di Barus itu ada komoditas, yaitu namanya kafur. Kafur ini pewangi yang diambil dari kayu-kayu besar. Ketika dibelah ada kristal-kristal di dalamnya, yang di dalam surat Raja Sriwijaya yang dikirimkan kepada Muawiyah disebutkan baunya itu 12 mil wanginya. Masya Allah, wangi. Dan Masya Allah, jangankan sekarang Fir'aun yang butuh untuk kepentingan mumi, kan proses mumi itu mau nggak mau wajib istilahnya harus pakai kapur Barus, karena setelah pembalaseman selesai dan ritual itu diadakan hari 1, 2, 3, 7, 40 sampai 100. Nah nanti pada hari 100-nya itu dikasih wewangian namanya kapur, sehingga aman. Makanya sampai sekarang jasadnya Faraina, raja-raja Fir'aun itu masih utuh, karena proses mumi tersebut itu tidak ada yang menandingi kapur dimanapun, dan kapur ini tidak mudah didapat, dan paling terbanyak adalah di Barus, yaitu Medan. Makanya sampai Rasulullah sendiri kenal kapur. Makanya Rasulullah SAW juga disinyalir kenal Medan. Makanya beliau memberikan rekomendasi untuk perawatan jenazah menggunakan apa? Kapur, wangian. Malah hebatnya kapur ini menjadi komoditas nikmat surga, sejajar dengan kasturi, ambar dan yang lainnya. Berarti istimewa. Nggak mungkin ada bahan-bahan, ada benda-benda di dunia yang menjadi nikmat surga kalau nggak istimewa. Contoh, khitamu miskun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Buah-buahan pun yang ada di surga semuanya yang istimewa di dunia. Allah mengatakan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha apa? Kafur. Dan saya yakin seyakin-yakinnya, sebagaimana keyakinan semua ahli sejarah, di Mekah Madinah nggak mungkin ada kafur. Dari mana? Wong pohon aja nggak ada. Mana mungkin pohon bisa tumbuh? Yang Nabi Ibrahim aja mengatakan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Ya Allah, saya tempatkan anak cucu saya di suatu lembah yang tidak ada tanaman. Berarti impor. Kenapa? Karena memang orang Arab sudah lama melakukan lawatan dagang rihlat asy-syita'i was-shayf, yaitu perdagangan lawatan dagang pada waktu musim dingin ke Yaman, pada waktu musim panas ke Syam. Untuk apa? Mencari rempah-rempah, di antaranya cengkeh dari Ternate, dari Kendari. Sudah nyampe ke Mekah sejak zaman dulu, karena ini sangat dibutuhkan untuk musim dingin. Ada cengkeh, ada apalagi biji pala, itu ini menjadi komunitas. Makanya Pak, tidak mustahil Belanda yang Masya Allah, saya tanya, coba mana Belanda sama Mekah? Belanda aja sampai sini, Portugis sampai sini, ya, Spanyol sampai sini, apalagi orang Mekah, orang Madinah, orang Arab yang tinggi. Nampaknya di antara mereka ada yang tidak puas mendapatkan komoditas ini dari tangan kedua. Makanya beberapa pedagang Arab langsung datang ke Indonesia. Makanya di daerah Leran Gresik ada makam Fatimah binti Maimun yang tertulis tahun 475 Hijriah, atau tepatnya Masehi 1082 Masehi. Dan saya ketika meneliti ke sana, makamnya cukup panjang. Oleh karena itu para ahli sejarah yakin ini adalah bukan orang Jawa, dan analisa saya juga bukan orang asli Jawa. Bahkan di antara mereka mengatakan ini kalau tidak datang dari Persia, dari Palestina. Pertama, namanya bagus Fatimah. Gak mungkin ada orang Jawa zaman seperti itu namanya Fatimah.
paling banter Prati, Nadia, Podi, ya nggak? Fatimah binti Maimun. Maimun itu nama-nama dari Persia, dan Hibatullah juga nama-nama dari daerah Palestina. Dan ini dia menyebutkan 3 generasi. Fatimah binti Maimun bin Hibatullah, berarti sudah lama. Bahkan di daerah Medan di sana ada beberapa lisan yang tertulis tahun 45 Hijriah. Dengan demikian pelayaran dari Arab ke Indonesia ini sudah cukup lancar. Dari situlah hadirin sekalian, Islam yang datang dari Indonesia, Islam yang langsung diampu oleh sahabat Rasulullah. Namun ada beredar di WA bahwa sahabat ini datang ke sini, sahabat ini datang ke sini. Ini masih belum bisa dibenarkan secara fakta sejarah. Katanya sahabat fulan ini ke Jepara. Kenapa gak Kendari? Ya kan? Ini bukti, butuh bukti. Namun masalahnya seperti ini, analisanya bisa saja benar, karena ketika surat menyurat antara Raja Sriwijaya dengan Muawiyah juga membahas, mengirim utusan. Cuman yang diutus Muawiyah ini siapa? Bahkan pernah Raja Kalingga, Ratu Sima juga mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz, dan suratnya sampai hari ini masih tersimpan api di Italia. Dan yang diantara pernah membaca suratnya yang sudah difilmkan adalah Profesor Dr. Hamka. Bahkan dia di dalam kitab Tuan Purau antara fakta dengan khayal mengatakan di sana seakan-akan hidupnya yang paling berbahagia, ya, suatu kondisi yang paling bahagia dia lalui dalam hidup ini bisa membaca mikronya surat Ratu Kalingga yang dikirimkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Dari sini sudah terjadi transaksi perdagangan, transaksi Islam, dakwah Islam. Oleh karena itu para ahli sejarah mengatakan mereka-mereka yang datang ke Indonesia pertama kali adalah saudagar. Saudagar ini awalnya sambil berdagang, mencari rempah-rempah, mencari komoditas-komoditas yang bisa dijual ke Arab, sambil dia itu berdagang, berdakwah. Dan di antara mereka bahkan menikah dengan putra-putra bangsawan Syah Bandar. Karena Syah Bandar atau menteri pelabuhan kalau sekarang, ya. Karena dulu itu setiap negara itu memiliki menteri bandara, yaitu pelabuhan, yang namanya Syah Bandar. Ini menikah karena dengan pernikahan tersebut, pertama masuk Islam, keduanya perdagangannya, bandaranya menjadi ramai karena nanti yang dari luar negeri itu datang. Maka dari sekalian, pada saat itulah sudah mulai ramai. Puncak keramaiannya setelah Malaka masuk Islam, rajanya yang pertama kali adalah Parameswara. Kenapa Malaka? Karena kalau kita lihat strategi pelabuhannya itu paling bagus untuk pelayaran dari berbagai macam arah. Dari Hadramaut Yaman selatan berarti di sini, dari Mekah langsung atau Madinah berarti Arab, atau dari utara yaitu Persia dan Cina. Singgah di sana. Bahkan banyak terjadi transit ulama-ulama yang ingin menyebar dakwah, di antaranya ke Champa yang sekarang adalah Vietnam, Kamboja. Kemudian di antara mereka juga ada yang dakwah di Malaka. Makanya disinyalir oleh para ahli sejarah, Sunan Bonang sama Sunan Giri pun pernah belajar ke Malaka, kemudian ke Aceh. Dari sinilah dari sekalian akhirnya terjadi transaksi Islamisasi yang cukup masif. Datang ke Sumatera, datang ke Jawa, kemudian disusul dengan munculnya kerajaan Demak Bintoro dan meletakkan duta-duta besarnya di negara-negara tersebut. Maka dari sini tidaklah mustahil bahwa Islam di Indonesia, wabil khusus di Jawa, akhirnya menjadi mayoritas. Dengan demikian hadirin sekalian, dalam proses dakwah inilah ahli sunnah wal jamaah ini lebih kuat. Namun terjadi beberapa perubahan, ya. Di Sumatera pernah juga jaya
Manunggaling Kawula Gusti itu yang dimotori oleh Hamzah Fansuri, kemudian diteruskan oleh muridnya Samsuddin Al-Basi atau As-Sumatrani, kemudian akhirnya diperangi oleh Nuruddin Ar-Rabili sama Abdul Rauf Singkel. Itu kemudian kembali lagi kejayaan Ahli Sunnah wal Jamaah. Begitu juga dengan sekalian di abad menjelang kemerdekaan. Di sana ada seorang tokoh dari Sumatera namanya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini seorang yang asli Sumatera, pergi ke Mekah untuk haji bersama pamannya, naik kapal singgah di Swiss, kemudian akhirnya sampai ke Jeddah, akhirnya tinggal di sana dan dijadikan menantu oleh seorang ulama besar yang ada pada saat itu dari turunan Kurdi, yaitu Muhammad Sulaiman Al-Kurdi. Bahkan di antara pertamanya itu malu, masa saya ini orang Jawa, nggak mungkin menikah dengan orang Arab. Saya di samping itu nggak punya apa-apa, masya Allah. Akhirnya dinikahkan, dibiayai semua pernikahannya dari hidupnya, sampai ditegur oleh Syarif Aun, yaitu gubernur Mekah. Kamu ngapain menikahkan anakmu dengan orang Jawa, Arab? Ya, masya Allah. Akhirnya dia mengatakan, saya lebih memilih orang soleh untuk anak saya. Akhirnya Ahmad Al-Minangkabawi ini, ya, membuka taklim, apalagi saat dia diangkat menjadi ulama besar dan imam besar Masjidil Haram, maka pada saat itu namanya sudah mulai terkenal. Belajarlah orang-orang dari Indonesia, di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Darwish. Setelah mendirikan Muhammadiyah, namanya dipindah Ahmad Dahlan. Kemudian yang keduanya, murid tersayangnya adalah Kiai Haji Hasan Asy'ari. Keduanya belajar kepada Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di antara murid-muridnya juga adalah Haji Rasul yang belajar di sana cukup lama. Ya, Haji Rasul ini belajar kurang lebih 9 tahun. Kemudian mengubarkan pembaharuan di Sumatera Barat, yang kemudian memiliki anak terkenal lebih hebat, yaitu Hamka. Ya, Haji Rasul itu nama aslinya adalah Abdul Karim Amarullah. Nah, kemudian memiliki nama anak namanya siapa? Hamka. Hamka silakan aja Haji. Ya sama. Haji Abdul Karim Amarullah anaknya. Ya. Kalau ini apa namanya? Amarullah, ya, Haji Amarullah. Yang nama aslinya Haji Amarullah, kemudian dipanggil Haji Rasul. Haji Rasul di dalam menggulirkan pembaruan dan mendakwahkan Islam di Sumatera Barat, mendirikan Tawalib. Ya, sejarahnya Tawalib cukup panjang, saya tidak ingin rinci. Maka pada saat itulah sudah mulai terjadi pembaruan lewat lembaga pendidikan. Namun Tawalib ini akhirnya jatuh, pecah. Karena di antara apa namanya SDM atau di antara pejuang, di antara tokohnya akhirnya memilih jalur untuk mengembangkan PKI yang tidak lain adalah Haji Datuk Batuah. Datuk Batuah ini terpengaruh dengan PKI, akhirnya mem-PKI-kan Tawalib. Akhirnya pada saat itu ada di sekalian Haji Rasul bersama teman-temannya keluar. Pada saat itulah dia terpisah, kemudian dakwah lagi ke masyarakat. Maka saat ditawari oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah cabang Sumatera, ditangkap. Dia akhirnya menjadi ketua Muhammadiyah pertama kali di Sumatera Barat. Dalam waktu singkat dia mendapatkan 20.000 pengikut dan Muhammadiyah jaya di Sumatera. Dan sejak itulah, ya, Sumatera lebih kuat Muhammadiyahnya daripada asalnya di Jawa, yaitu Jogja. Dibantu oleh Haji beberapa temannya, ya. Di sana dia mengembangkan dakwah. Kemudian hadirin sekalian,
Di sana ada Cokro Aminoto mendirikan SI yang awalnya SDI bersama Samanhudi. Mendirikan SDI itu hanya 1 tahun. Tujuannya juga sangat sempit, yaitu persaingan batik di Solo antara pribumi dengan China. Itu kurang lebih tahun 1911. Setelah ketemu dengan Cokro Aminoto, setahun setelahnya, maka Samanhudi zaman Cokro Aminoto siap untuk memfusikan perjuangan sehingga menjadi SI. Namun sayangnya Haji Samanhudi ini semangat Islamnya kuat, tetapi dia tidak banyak mendapatkan pengajaran Islam, makanya kejauhannya lebih mencolok. Begitu juga Cokro Aminoto, ya, sayangnya tidak kuat. Namun hadirin sekalian, Cokro Aminoto setelah kedatangan Haji Agus Salim, yang Agus Salim ini lebih mengakar sunnahnya. Kenapa? Karena dia pernah bekerja di Jeddah, di Konjen Belanda. Di sana dia sempat belajar kepada Ahmad Khatib Al-Minangkabau, ya, kepada murid-muridnya, kepada ulama-ulama sana. Makanya setelah pulang, maka dia mengiklankan, mendakwahkan ahli sunnati wal jamaah, mewarnai syariat Islam menjadi syariat ahli sunnah wal jamaah. Bahkan sering terjadi pergolakan, pertengkaran antara mereka-mereka yang nasionalisme, bahkan pernah ledek-ledekan dengan anggota parlemen dari kalangan nasionalis sama PKI. Ketika itu PKI pernah menang, dia mengatakan di parlemen itu, ya, ketika saat masuk ke parlemen mereka kadang-kadang ledek dengan suara kambing, ya, karena jenggotnya panjang, ya. Terus Kiai Haji Agus Salim berpidato menyindir mereka. Saya sebentar lagi akan berceramah, berpidato untuk manusia. Sebentar lagi, karena sekarang ini yang hadir di sini adalah manusia-manusia yang jenisnya kambing, maka saya akan menggunakan bahasa kambing. Karena bahasa yang saya ini tidak cocok untuk bahasa macam-macam hewan seperti kambing yang baru saja berburu. Akhirnya mereka catur mental. Di suatu ketika juga mengatakan ledek, bareng-bareng suaranya dari kalangan PNI. Hewan apa yang berkumis tidak berjenggot? Kucing, barang-barang. Ini Cokro Aminoto. Terus hewan apa yang tidak berkumis tapi berjenggot? Kambing. Terus akhirnya Haji Agus Salim dengan sekejap dia punya ini juga bangsa. Hewan apa yang tidak berkumis sama berjenggot? Enggak, anjing, kan gitu kan? Enggak berkumis, enggak berjenggot. Jadi ada misalnya, ternyata pergolakan ini sudah lama. Maka di dalam masalah perjuangan kemerdekaan terjadi 3 kelompok, ya. Ada yang kebangsaan pro Islam, ada kebangsaan netral agama yang dimotori oleh Soekarno sama Muhammad Hatta dan yang lainnya, termasuk Sutomo yang lebih bersama Wahidin Nuruddirosodo lebih kepada kejawen, ya. Kemudian ada yang kebangsaan anti agama yang dimotori oleh Semaun dengan mendirikan komunis. Semaun ini dulu adalah orangnya Cokro Aminoto yang direkrut oleh Cokro Aminoto dari karyawan buruh kereta api ketika itu. Kemudian setelah itu dia diutus untuk membuka SI di Semarang. Akhirnya dia mendirikan satu kelompok tersendiri yang namanya SI Komunis. SI akhirnya pecah menjadi SI Putih sama SI Merah. SI Putih akhirnya dilanjutkan oleh Kiai Haji Agus Salim dan yang lainnya, sampai akhirnya pernah juga Bahar Muzakar juga melanjutkan misinya, tapi sudah setelah bubar. Tapi yang sempat masuk sebentar itu pendiri negara Islam
NDI siapa namanya? Kartosuwir. Namun Kartosuwirnya akhirnya berselisih dengan Habib Haji Agus Salim, akhirnya pecah. Nah inilah dari sekalian hal-hal yang kita ingin jelaskan. Nah di sana ada lagi. Setelah pergulakan terjadi, Muhammadiyah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan menggulirkan pembaharuan anti TBC, tahayul bid'ah khurafat, mendapatkan penentangan keras dari kaum tradisional, akhirnya sampai berdiri Nahdlatul awalnya Nahdlatul Ulama itu Taswirul Afkar yang didirikan oleh Kiai Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Mas Mansur. Namun Kiai Mas Mansur ini akhirnya keluar dari NU, akhirnya mendirikan Muhammadiyah dan menjadi ketua Muhammadiyah cabang Surabaya. Dan tidak lama juga muncul Jamiatul Khair yang ini khusus organisasi menampung orang-orang Arab. Nah, karena mereka kekurangan ulama, akhirnya mendatangkan guru-guru dari Arab. Datanglah Surkati. Namun di sana ada perselisihan antara Sayyid turunan Rasul dengan Arab yang bukan Sayyid. Ya, kalau di timur namanya Syarif, kalau di Jawa namanya Sayyid. Dan perbedaan Sayyid sama Syarif, kalau Syarif itu mimpin dalam masalah negara, kalau julukan Sayyid itu pimpinan agama. Pimpinan agama turunan Rasul itu Sayyid, kalau pimpin negara namanya Syarif. Makanya yang memimpin negara menjadi gubernur Mekah Madinah ketika itu Syarif. Nah, di daerah timur juga ada, contoh aja di Ambon itu ada Syarifah, yaitu turunan Rasulullah. Akhirnya di sini ada pertentangan. Bahkan Surkati menegaskan untuk menjadi Islam sempurna tidak harus turunan Rasulullah, dan kita tidak boleh mengunggulkan nasab turunan, dan tidak ada apa-apanya kalau amal kita itu tidak benar. Maka akhirnya pecah. Surkati dikeluarkan dari Jamiatul Khair, akhirnya mendirikan Al-Irsyad yang basisnya di situ orang-orang Arab yang non turunan Rasulullah SAW. Dari sinilah sudah mulai pertentangan antara Arab yang turunan Rasul dengan Arab yang bukan turunan Rasulullah SAW. Dan Surkati akhirnya terus mengeksiskan dakwah Al-Kitab wa Sunnah dan menjadi cikal bakal dakwah Sunnah di Indonesia. Kemudian ada sekalian di daerah Jawa Barat, Bandung tepatnya, ada seorang perantau dari Minangkabau, namanya Fakih Hashim, mendirikan satu organisasi Persatuan Islam Indonesia, Persatuan Islam yang namanya Persis. Ya, Persis ini sebetulnya dari sekalian awalnya itu hanya organisasi yang didirikan oleh orang-orang Minang bersama orang-orang Bandung, hasil daripada pemikiran yang didapatkan dari kendurian. Jadi setiap kenduri selamatan ngumpul itu ngobrolin tentang Islam. Akhirnya Fakih Hashim mengusulkan untuk mendirikan organisasi namanya Persis yang mewadai Islam murni, karena SI ini sudah terjadi berbagai macam perpecahan dan distorsi. Akhirnya berdirilah organisasi yang itu dilanjutkan kajian dari selamatan ke selamatan, kenduri ke kenduri. Muncullah seorang yang dari Tampil India namanya Ahmad Hasan. Dari situ awalnya dia itu ingin berdagang, bergabung dengan pamannya yang dari Surabaya. Namun mendengar ada seorang yang mengajarkan Islam bagus, maka dia datang ke Bandung sambil merantau untuk jual, untuk dagang. Di sanalah ketemu Fakih Hashim. Belajarlah kuat, akhirnya ternyata yang menonjol adalah Ahmad Hasan. Makanya sampai saat ini pun kalau ada orang diceritakan tentang Persis, kaya-kaya yang mendirikan adalah Hasan, padahal tidak benar. Yang mendirikan adalah siapa? Fakih Hashim. Nah, semakin kuat setelah bergabungnya Muhammad Nasir. Muhammad Nasir ketika itu bergabung dan membesarkan membesarkan Persis. Nah, maaf, setelah terjadi berdirinya Masyumi, maka Muhammad Nasir keluar bergabung ke Masyumi dan lebih berkiprah kepada politik. Puncak kejayaan beliau menjadi Perdana Menteri PRRI, ya. Kemudian pada saat itu terjadi pembubaran Masyumi oleh Soekarno dan tidak berdiri selamanya. Bahkan pada zaman
pemerintahan Orde Baru, Muhammad Nasir bersama teman-temannya pun usul untuk dihidupkan lagi, tidak diizinkan. Maka pada saat itulah maka Muhammad Nasir lebih memilih untuk mendirikan Dewan Dakwah Indonesia. Inilah dari sekalian kondisi dakwah, ya, mereka-mereka yang beraliran kaum modernisme yang dimotori oleh SI, yang tokoh utamanya Cokro Aminoto sama Agus Salim. Dan kemudian di sana juga di Sumatera ada pergulakan tanpa organisasi yang kemudian akhirnya berkembang Muhammadiyah. Di Indonesia ada Al-Irsyad dengan surgatinya, kemudian Persis. Ini semuanya awalnya ingin memperbarui ketidaknyamanan beragama. Bahkan kesimpulan mereka, kenapa mereka itu berjihad? Karena katanya Islam itu tinggi, tapi kenapa pemeluknya kok rendah? Katanya Islam itu hebat, kenapa rakyatnya umatnya kok miskin? Karena Islam itu bersatu, kenapa rakyatnya, masyarakatnya itu berpecah belah? Dari sinilah perjuangan itu terjadi. Namun dari sekalian, menjelang ke perubahan dari Orde Baru ke Orde Lama, alhamdulillah muncul dakwah makin masif, ya. Yang di sana ada beberapa dai lulusan Timur Tengah sampai sekarang istiqomah. Bahkan di antara mereka lulus dari Universitas Muhammad Ibn Saud, di antara mereka lulus dari Libya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, di antara mereka ada yang lulus dari Madinah, di antara mereka lulus dari Ummul Qura. Maka dakwah sunnah ini makin eksis. Tapi ada sekalian, di sini ada beberapa hal yang harus kita luruskan. Pertama, yang memang pertikaian gara-gara dua hal. Mungkin pemahaman yang salah atau salah paham di dalam menangkap suudzon sama temannya atau yang lainnya. Atau memang dari dasarnya di sana ada beberapa orang yang mengklaim ahli sunnah padahal menyebarkan pemikiran-pemikiran yang tidak sunnah. Intinya memang ini suatu hal yang sangat pelik. Persatuan ini yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah berdoa dikabulkan dua, ditolak satu, yang ditolak adalah persatuan umat. Tapi apapun yang terjadi, walaupun Rasulullah menghabarkan tentang perpecahan, di mana Rasulullah SAW mengatakan sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umatku ini akan pecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi, mereka yang berprinsip seperti agama saya dan agama sahabat saya, pemahaman saya dan pemahaman sahabat saya. Inilah intinya. Perpecahan bukan suatu yang kita inginkan. Perpecahan bukan suatu yang kita haruskan. Perpecahan harus kita tangani dengan solusi, di mana setiap penyakit pasti Allah menurunkan obat. Makanya setiap Rasulullah menjelaskan mungkar pasti dijelaskan juga ma'ruf. Setiap Rasulullah menjelaskan syirik pasti dijelaskan tentang tauhid. Ketika Rasulullah menjelaskan bid'ah, Rasulullah juga menjelaskan solusinya sunnah. Begitu juga perpecahan, Allah memberikan solusi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Atiullaha wa atiur Rasul, sampai fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berselisih di dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini solusinya yang kita cari. Jangan seperti sebagian orang salah paham di dalam memahami nas perpecahan. Kalau Rasulullah menginginkan perpecahan, menjelaskan perpecahan, ya udah kita pecah aja. Enggak. Atau yang kedua, mengingkari hadis perpecahan, enggak ada itu. Hadis-hadisnya itu boleh palsu, enggak ada. Anehnya lebih mengakui hadis palsu. Ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku itu adalah rahmah. Ini lebih kacau lagi. Ada yang membuat suatu analisa, kalau memang Rasulullah SAW itu menjelaskan perpecahan di berapa tadi 73 golongan,
semua masuk neraka kecuali kelompok saya. Ini juga nggak benar. Langsung unjuk jari, pokoknya semuanya neraka kecuali saya. Lebih parah lagi. Ya, hadirin sekalian, kita semuanya hanya berusaha. Kita memiliki kriteria bahwa prinsip-prinsip ahli sunnah seperti ini, terus kemudian karakteristik ahli sunnah seperti ini, cara beragamanya seperti ini. Kita berusaha untuk ikut. Itulah namanya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini yang hal-hal yang harus kita selesaikan. Intinya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, prinsip yang tidak bisa diutaati. Kita mencoba untuk menyatukan umat di atas pemahaman, menyatukan umat di atas ajaran, bukan di atas perasaan, di atas tradisi, di atas ular-ular peninggalan nenek moyang, tidak, tetapi di atas wahyu, di atas dalil, di atas sunnah. Makanya Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Memang kita akui hadirin sekalian, dakwah sunnah dari masa ke masa ini tidak sempurna. Ya, pada zaman era awal, ya kita tidak tahu siapa-siapanya. Kemudian zaman kewalen juga begitu. Mereka tidak sempurna, walaupun berusaha untuk kembali kepada sunnah. Kenapa? Alasannya karena alasannya adalah satu, pengajaran pada saat itu tidak mudah seperti sekarang. Untuk mendapatkan buku tidak semudah zaman sekarang. Untuk mendapatkan ustaz, alat transportasi, coba aja bayangkan. Sunan Prapen yang dulu dakwah sampai Lombok, gak lama, akhirnya sholat yang diajarkan cuma 3 waktu kan. Habis itu gak balik, ya udah. Orang Lombok sampai sekarang sholatnya 3 waktu terus. Karena memang transportasi. Lah itu gak usah jauh-jauh zaman dulu lah. Zaman sekarang aja ada beberapa daerah transportasi masih sulit. Bahkan Masya Allah di Kalimantan itu ada beberapa ikhwan kalau ngaji masih pakai perahu rotok. Jalannya 9 jam. Zaman sekarang, apalagi dulu, belum ada jalan yang di aspal, belum ada mobil. Paling banter kuda angklede. Karena di sini nggak ada unta. Makanya dari sekalian sungguh sangat tidak semudah zaman sekarang. Begitu juga faktor ingin supaya merdeka, maka akhirnya mendirikan organisasi-organisasi. Padahal organisasi ini sebetulnya bukan nambah baiknya Islam, tapi nambah kotak-kotaknya Islam, nambah pecahnya Islam. Makanya Islam sangat membenci hizbiyah, sangat membenci kelompok-kelompok, sangat membenci kotak-kotak tersebut. Kita berafiliasi kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Pemimpin kita adalah ulama Rabbani, dan teman kita siapa saja yang mengembangkan dan bermanhaj Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, itu teman kita. Kita tidak pernah membawa batasan dengan satu seragam, dengan satu pin, dengan satu merek, dengan satu visi misi. Kita semuanya adalah satu manhaj, satu akidah. Kita pernah nggak kenal Imam Syafi'i, tapi beliau adalah teman kita karena satu manhaj. Kita pernah nggak kenal Abu Bakar Umar? Tidak, bahkan tidak pernah ketemu, tapi kita bersaudara karena manhaj. Kita juga nggak pernah ketemu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak pernah ketemu Imam Nawawi, tidak pernah ketemu Ibnu Qayyim, dan tidak pernah ketemu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi mereka ini saudara fillah karena satu akidah, satu manhaj. Inilah yang kita harus bangun. Inilah yang harus kita sekarang camkan semua, bahwa dakwah sunnah ini akan berjaya kalau kita lebih mengedepankan Alkitab wa sunnah ala fahmi salaf, bukan seragam, bukan sekarang ini organisasi, bukan sekarang ini macam-macam hadirin sekalian, akan tetapi akidah ahli sunnati wal jamaah. Demikianlah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah hal-hal yang mudah-mudahan saya berharap dakwah sunnah ke depan ini, Masya Allah, apalagi lulusan Madinah makin hari makin banyak, ratusan, ya. Terus kemudian lulusan Ummul Qura juga ada,
lulusan Muhammad bin Saud juga ada. Mereka-mereka yang sekarang ini belajar dakwah akidah manhaj al-sunnah wal jamaah di Kairo, Mesir juga banyak. Mudah-mudahan semakin hari kualitas beragama umat Indonesia ini semakin baik. Namun kita harus sekarang petakan hal, saya sampaikan secara singkat. Kita jangan lupa tantangan. Sekarang kita mendapatkan tantangan berat, di mana tokoh-tokoh masyarakat maupun agama bersama sekarang ini negara pun kurang peduli terhadap keagamaan ini umat, bahkan cenderung dibiarkan. Silahkan Anda memilih agama manapun, bahkan ada orang yang murtad sehari 2 kali pun gak ada masalah. Bahkan ganti agama seperti ganti baju bisa 2 kali dalam 1 hari. Kemudian ada disebutkan yang kedua, sikap sinis terhadap kelompok Islam yang dituduh dengan tuduhan milik radikal ekstrim, padahal dia mencoba untuk mengembangkan, mendakwahkan Islam ala kitab wa sunnah. Munculnya syubhat memang, adanya kemiripan pelaku-pelaku teroris, ya, pelaku-pelaku pengeboman, sehingga dari sini juga menjadi masalah buat kita. Terus kemudian yang ketiga adalah munculnya berbagai macam aliran. Bahkan sekarang ini kuat semua agama non-Islam juga kuat menggeliat. Aliran kebatinan dari Protokosewo, Subut, Pamestu, Sumarah, Natalatan, dan yang lainnya juga menggeliat. Aliran Quran yang membahayakan di sana ada Ahmadiyah, ada Bahaiyah, ada Syiah juga menggeliat. Malah hadirin sekalian, maaf, muncul baru kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak ada. Ini juga membuat PR untuk dakwah al-sunnah wal jamaah itu sendiri. Kemudian hadirin sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah jauhnya umat Islam ini dari pengajaran Islam, karena kajian-kajian yang mereka hadiri tidak menambah kualitasnya beragama, malah lebih banyak, lebih sering mendengar, melihat televisi, siaran-siaran atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang daripada mendengarkan, daripada sekarang hadir ke majelis taklim, sehingga yang negatif lebih meresap daripada yang positif. Apalagi berdirinya sekolah-sekolah sekarang, maaf, secara umum pengajaran agama sangat minim. Coba bayangkan, hanya 2 jam. Dari mana kita mendapatkan generasi robbani yang mereka tidak kita ajari Al-Quran dan Sunnah, akidah, akhlak, terus kemudian Quran, hadis? Gak bisa. Nah, yang sekarang hadirin sekalian lebih memberikan suatu perhatian khusus buat kita, munculnya banyak partai-partai Islam yang di sana dalam rangka untuk mencari suara Islam yang dikalahkan, bahkan Islam yang dimusuhi. Nah, ini juga PR buat kita semua. Dengan demikian, sekarang yang paling penting buat kita, mari kita didik diri kita intensifkan pengajaran Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan kecuali ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka dipahamkan agamanya, dipahamkan. Insyaallah diri kita, istri kita, anak kita, sekolah kita, kalau kita ingin membuat sekolah, kita betul-betul Islamisasikan. Kita intensifkan ya ajaran Islam. Kita perpadat materi-materi Islam. Walaupun kita tidak melupakan umum, kita harus ajari umum anak-anak kita. Kuat di dalam tahfidz, kuat di dalam ilmu agama, tapi kuat juga di dalam ilmu umum, insyaallah. Demikianlah hadirin sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya, dan ada sedikit memberikan pengetahuan buat antum bagaimana perjuangan Islam dari masa ke masa, dan mungkin kalau ada tambahan pertanyaan silakan. Baik, ikhwan wa akhwat din Allah, demikianlah materi yang dibawakan oleh Ustaz, dan kita masuk pada sesi tanya jawab.
Nah sebelumnya kepada pemilik mobil yang berada 7983 untuk segera keluar untuk memperbaiki parkirannya 7983. Baik, para hadirin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di selembaran kertas. Kami harapkan pertanyaannya bersesuaian dengan materi kita pada pagi hari ini. Tolong panitia mungkin di bagian akhwat ada kertas yang bertanya. Ya, Fadol. Waalaikumsalam. Pertanyaannya sebetulnya singkat, tapi menurut pandangan bahwa bagaimana menyikapi perpecahan yang sumbernya dari ta'assub kepada tokoh. Hadirin sekalian, kalau kita melihat secara, memang orang Indonesia itu sampai hari ini lebih pada figuritas daripada realitas. Memandang realitas agama, bukan figuritas agama. Nah, dalam hal ini kita harus mendidik dengan cara baik, terus pendewasaan. Dan ternyata ta'assub taklid dan fanatis ini bukan penyakit orang awam. Bahkan kita-kita ini yang sudah mengaji juga bisa. Oleh karena itu, seorang ustadz yang nomor satu dan pertama, Ustadz Lur, mencoba pada setiap kajiannya itu mencairkan. Jangan memfikirkan saya, jangan memfikirkan ustadz manapun. Lihatlah yang diajar, perhatikan yang diajar. Makanya prinsip yang harus ditanamkan oleh setiap ustadz adalah ikutilah orang karena dia benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Sebetulnya Pak, munculnya mazhab 4 itu tidak lepas dari intrik-intrik figuritas. Buktinya, mazhab itu sebetulnya banyak.
ada dulu mazhab As-Sawri, ada mazhab Al-Auza'i. Banyak. Kenapa benar? Karena figuritas. Ada yang memfigurkan Abu Hanifah, ada yang memfigurkan Imam Malik, ada yang memfigurkan Imam Asy-Syafi'i, ada yang memfigurkan Imam Ahmad. Walaupun ada sekelompok dari mereka dalam konteks yang benar, artinya mengikuti cara berfikih Imam Abu Hanifah, mengikuti cara berfikih Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, alias menjadikan madhab itu hanya jalan, tujuannya tetap Al-Quran dan Sunnah, tidak anti madhab, tidak fanatis madhab, ada, tetapi yang asabiyah, yang ta'assub itu lebih baik. Ini oleh karena itu obat dan cara yang paling utama pertama, sang ustaz, sang tokoh agama harus menekankan, ikutilah orang karena dia itu benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang, dan kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Yang tidak kalah pentingnya, fanatis bukan hanya figur, karena figur itu bisa mati. Fanatis organisasi, karena organisasi tidak bisa mati. Alias tokohnya mati pun organisasi hidup. Ada yang bangga dengan seragamnya, ada yang bangga dengan rompinya, ada bangga dengan ini. Malah dari sekalian ada sebagian tokoh yang memang sengaja menggiring umat untuk fanatis sama figur. Contoh hadirin sekalian, dibikinkan baju dengan nama dia, bahkan ada yang mewajibkan umatnya untuk bawa foto dia kemana-mana. Kalau lagi susah suruh lihat fotonya. Ini jelas saja. Jamaahnya dikasih duit, ini figuritas. Alhamdulillah terkutuk di jalan tersebut. Apa-apa orang diajak untuk mengelulukan, diajak untuk memfigurkan nama dia, sosok dia, bukan kepada Islam. Ini makanya dari sahaja yang dirahmati oleh Allah, dakwah kita bukan sosok, dakwah kita bukan figur, dakwah kita bukan alma mater, dakwah kita adalah ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Makanya bagi seorang dai salam terkenal tidak terkenal sama saja. Malah ulama-ulama salam dulu, mereka itu selalu tiap hari sibuk mencari ilmu. Kalau sudah mendapatkan ilmu, dipahami, diamalkan. Setelah mengamalkan, dia bersembunyi. Setelah bersembunyi, dicari. Setelah dia cari, menghilang. Gak menunjukkan. Ya. Antum lihat Rasulullah SAW gak pernah menonjolkan dirinya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah menonjolkan dirinya. Malah kalau kita lihat, Masya Allah, Imam Ibnu Taimiyah tidak pernah satupun kalimat di dalam kitab-kitabnya mengajak untuk lebih mengkultuskan, memfigurkan diri, tetapi kepada Islam. Begitu juga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Dengan demikian, hadirin sekalian, ta'assub harus dihindarkan, taklid harus dihindarkan, dan utama kuncinya adalah bagaimana ustaz itu memberikan penjelasan-penjelasan, tidak menggiring kepada fanatisme, tidak menggiring kepada figuritas, tidak mengajak secara sengaja atau tidak sengaja untuk mengkultuskan dirinya. Contoh kajian, kalau tidak dia gak boleh datang. Iya. Contoh saja kalau sekarang tidak fatwa dia tidak mau pakai. Atau contoh lagi, kalau sekarang dia tidak bergabung, berarti ke kelompok ini, ke organisasi ini, berarti bukan orang saya. Ini Ustaz tidak patut untuk diambil semuanya. Harusnya kita tanamkan betul-betul, ikutilah orang karena dia benar, kebenaran itu datang dari Allah.
Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kalau dia bukan dia nggak mau. Kenalilah kebenaran, belajar terus Al-Quran bersama tafsirnya, sunnah-sunnah, ada kutub sita, ada kitab-kitab tauhid. Kita pelajari, insya Allah kita akan kenal nanti siapa yang benar di antara yang ada. Karena kita punya standar, bukan asabiyah, bukan figur, tapi standar ilmu insya Allah. Ya, ada lagi. Perlu diketahui bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah satu wadah di dalam ta'lim di Mekah. Kemudian ketika pulang, beliau lebih kembali memilih komunitas Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih bergabung kepada SI, Syarikat Islam, yang akhirnya mendirikan organisasi sendiri, Muhammadiyah. Perlu diketahui, sampai wafatnya Kiai Hasyim Asy'ari juga beliau tidak pernah berubah. Dan Kiai Hasyim Asy'ari tidak pernah mendirikan NU. Yang ada, yang mendirikan NU adalah Kiai Wahab Hasbullah. Awalnya Tasfirul Afkar didirikan bersama Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian setelah melawan penjajah untuk supaya lebih terorganisir, mendirikan Nahdlatul Wathon. Setelah terjadi berbagai macam ketimpangan ilmu di tengah masyarakat, apalagi beberapa tokoh NU Nahdlatul Wathon merasa ditinggalkan oleh tokoh modernis, maka dirubah menjadi Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, dalam rangka tujuan utamanya supaya lebih berkualitas agamanya, ilmunya. Untuk supaya bisa diterima masyarakat, maka Kiai Hasyim Asy'ari dipasang menjadi ketua Dewan Syuro oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi sebetulnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari hanya dipakai kan. Namun dia paham ini adalah umat yang harus didakwai. Mau nggak mau tidak ditinggalkan, bahkan dia akhirnya terus paten mendakwai mereka. Sebetulnya yang didirikan betul-betul adalah pondok pesantren Tabuhiran. Ya. Namun ada sekalian, dalam prosesnya memang telah terjadi pertikaian, terjadi tarik menarik sampai pada waktu Muktamar NU di Banjarmasin. Kiai Hasyim Asy'ari pidato, ya, mengkritik dan menasihati kelompok ulama-ulama dari kalangan NU dan juga memberikan masukan-masukan dari kalangan modernis seperti Persis, Ahmadiyah, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan memberikan penekanan agar kita itu satu, ya, agar satu. Hendaknya kita itu menjaga yang prinsip-prinsip saja. Jangan dipertajam pertikaian, perselisihan, perbedaan. Tapi akhirnya akar rumput memang gampang ta'assub, gampang emosi. Dan kalau kiainya baik gak mendengar, tapi kalau kiainya jelek ditiru didengar. Itu selalu seperti ini sampai hari ini. Jadi kalau kita lihat, ya, perselisihan antar umat ini mengalami masa surut, ya, tarik menarik. Apalagi dulu sebelum ada dakwah ini yang dikatakan Wahabi itu yang Muhammadiyah, itu Muhammadiyah. Karena masalah-masalah yang sangat krusial sebagian. Dalam satu sisi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari juga paham. Makanya di dalam fatwa dan nasihat-nasihatnya ada buku namanya Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh
KJ Ahmad, KJ Asy'ari, anti bid'ah sama. Gurunya satu. Kalau kita membaca kitab-kitab yang ditulis oleh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, itu jelas bagaimana dia itu menanamkan ittiba' sunnah dan bagaimana anti bid'ahnya. Ya, itu jelas. Cuman setelah pulang di sini nampaknya Kiai Hasyim Asy'ari memang belum tuntas untuk menyelesaikan, mendakwai, meluruskan mereka. Sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman penerusnya ini yang fanatis terhadap tradisi ajaran. Nah, dalam satu sisi KJ Ahmad Dahlan sangat masif di dalam menggerakkan TBC, Tahlil Bid'ah Khurafat. Di sini, apalagi dari Sumatera, lebih kencang lagi KJ Rasul dengan beberapa temannya menggulirkan isu anti TBC. Makanya sampai muncullah Perti, Persatuan Tarbiyah Islam yang untuk menghalau mereka. Jadi Perti yang didirikan oleh beberapa tokoh tradisional di sana, puncak kejayaannya pada zaman Sirajuddin Abbas, akhirnya apa? Menggulirkan isu-isu anti Wahabi lebih keras, sehingga terjadilah benturan dari kelompok yang digulirkan, yang dimotori oleh Haji Rasul dengan kendaraan Muhammadiyahnya. Kemudian sekarang Perti, Persatuan Tarbiyah Indonesia, terus terjadi benturan. Di Jawa juga seperti itu. Namun setelah pasca Bapak A.R. Fakhruddin Abdul Rahman, kalau nggak salah namanya, Fakhruddin ini tokoh dulu dari Sumatera, kemudian beliau dakwah dan berdagang di Pekalongan, yang akhirnya bergabung dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, akhirnya pernah menjadi ketua Muhammadiyah, Fakhruddin. Terus kemudian anaknya juga A.R. Fakhruddin ini juga menjadi ketua. Sekarang cucunya juga sekarang menjadi tokoh kuat, menjadi direktur Rumah Sakit Muhammadiyah di Jogja. Ini juga kencang. Namun setelah itu muncul pemimpin-pemimpin Muhammadiyah yang sudah longgar kepada TBC, lebih liberal, lebih longgar, bahkan lebih dekat dengan dakwah kultur, tidak mempermasalahkan prinsip-prinsip itu. Sekarang mencair, dan yang sekarang ditembak Wahabi kelompok lain yang jenggot baru, Kiai Hasyim Asy'ari itu jenggotnya lebih panjang daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan sebetulnya. Cuma di gambarnya dihilangin jenggotnya. Gak tahu kok terjadi revisi foto itu. Kalau yang saya punya fotonya beliau aslinya itu jenggotnya panjang. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sama. Memang mereka itu sudah semua faham memberikan jenggot itu wajib. Kiai Haji Agus Salim, Kiai Mojo yang teman perjuangannya Kiai di Ponorogo, itu semuanya paham bahwa itu adalah sunnah. Makanya mereka itu dipojokkan dalam era nasionalis, pendidikan negara kebangsaan Indonesia muncul karya-karya, sehingga yang akhirnya yang menang adalah kebangsaan yang netral agama. Bahkan terjadi polemik cukup panjang antara Soekarno dengan Al-Hasan, Soekarno dengan Muhammad Nasir, bahkan surat menyurat, bahkan polemik bantah-membantah di Quran, di majalah itu cukup panjang sekali. Dan beberapa ahli sejarah merekam bagaimana sikap Muhammad Nasir terhadap bangsa ini mau dikemanakan, sikap Soekarno ini mau dikemanakan. Makanya partai yang muncul ketika itu Masyumi, PNI, Komunis, mewakili ideologi. Masyumi kebangsaan yang pro agama, PNI yang netral agama, nah Komunis yang anti agama. Itu terus bermunculan sampai hari ini dan belum selesai. Makanya negara kita ini belum selesai, belum dalam konsep ideologi masih belum kompromi pernah dengan munculnya Pancasila. Kemudian ada embel-embel dengan kaum muslimin menjalankan syariat, tidak lama hilang lagi. Itu kompromi paling akhir. Ketika itu kekuatan Masyumi terjadi, tapi hilang lagi. Sekarang
Tafsir Pancasila itu berubah menjadi tiga. Dulu tafsir agamis, kemudian tahapan kedua pada era Orde Baru muncul tafsir sekularis. Nah, sekarang ini muncul tafsir Pancasila liberalis. Sebetulnya bukan soal Pancasila, Pancasila itu final. Yang bikin itu orang Islam. Tim 9 yang menyusun Pancasila itu semuanya 8 yang Muslim. Yang tidak Muslim cuma satu. Gak mungkin keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Sekarang poin mana Pancasila yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah? Sila 1, 2, 3, 4. Yang menyimpang itu tafsirnya. Siapa yang menafsir? Dulu ditafsiri secara agamis dan Islam, kemudian sekuleris. Nah, sekarang liberalis. Artinya yang pertama pun Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu pun Tuhannya nggak jelas, karena semua agama benar. Padahal dulu yang dimaksudkan jelas, Qul huwallahu ahad. Karena apa? Karena memang sekarang yang lagi laris adalah sekuler, liberal. Persatuan Indonesia ingin mencoba untuk mengokohkan di antara kita itu jangan sampai tidak bertiga. Dan kerakyatan yang di permusyawaratan ya. Permusyawaratan itu jelas tidak ada isian demokrasi, musyawarah, syura. Ini terus kemudian sekarang disimpangkan menjadi demokrasi. Demokrasi boleh berat, apa aja boleh. Apa yang sekarang nggak boleh? Orang nikah laki sama laki boleh, perempuan sama perempuan boleh, orang nggak nikah juga boleh, orang setengah nikah juga boleh. Itu statusnya nggak jelas tapi kawin terus itu kan setengah nikah. Yang lebih aneh, orang zina di negeri kita ini nggak ada hukumannya. Lucunya, mucikarinya dihukum. Makanya ketika saya menjadi saksi ahli di MK untuk kasus Robi Abbas pelacuran mucikari online itu, saya tegaskan dalam sepanjang sejarah gak ada agama yang gak menghukum pelacur. Hindu saya jelaskan, Buddha saya jelaskan, Yahudi, Kristen, termasuk Islam. Bahkan di kitab Hindu Syariat Manu, ya, kitab yang aslinya. Dan orang Hindu pun sekarang sudah mulai kembali kepada ajaran murninya juga, kembali kepada sunnah mereka. Itu di Bali itu ada aliran yang ada sunnah katanya. Aslinya Manu di dalam undang-undang syariat Manu itu disebutkan siapa yang selingkuh hukumannya dibakar di tempat tidur yang digunakan untuk selingkuh. Ditali, dibakar, ditambah dengan kayu. Itu berat. Kalau kita dirajam, sudah nikah. Di Indonesia nggak ada apa-apa. Bahkan di beberapa kerajaan Hindu Buddha, Mojopahit pun menghukum, Kalingga pun menghukum. Saya jelaskan sudah. Ini sekarang berat. Nggak tahu, kita ini benar. Semua berat. Ekonomi dibikin liberal, ideologi dibikin liberal, agama dibikin liberal, semua liberal. Ini adalah kesuksesan kaum liberal sekarang. Oh, ada lagi? Satu lagi. Terakhir. Pertanyaan terakhir, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, karena saya menonton di semacam televisi, kalau alam sudah lama, di daerah Papua mungkin Selatan ada peninggalan sejarah seperti kayak masjid. Terus yang masjid di sana bertanya, sampai mendirikan masjid ini. Terus dakwah Islam ini dari mana jalur masuknya? Katanya punya masjid itu mengatakan bahwa dakwah Islam itu masuk dari Kesultanan Cirebon. Ya Ustaz, pertanyaan saya apakah benar tidak penjelasannya? Yang kedua Ustaz, gimana yang tadi dakwah Islam antara Sumatera dan Jawa tadi? Saya mau tanya apakah pada saat dakwah itu
sekalian, yang pertama adalah sebetulnya Papua alias Irian Jaya itu sudah dikenal. Bahkan Zulkarnain itu kan pernah sampai ke daerah tempat akhir matahari terbit. Di sana di surat Al-Kahfi di sana disebutkan beliau menemukan makhluk yang tidak berpakaian. Adanya di dalam kitab sejarah yang ditulis oleh Al-Mas'udi, dia menyebutkan daerah hutan belantara manusianya telanjang, yaitu daerah Wak-Wak. Jangan-jangan Fak-Fak. Cuman bahasa Arabnya itu jadi Wak-Wak. Oleh karena itu orang Arab itu sudah lama jauh dari itu. Karena nanti coba baca surat Al-Kahfi tentang beliau nyampe ke tempat matahari terbit. Maksudnya daerah bagian timur, Pak. Karena dulu zaman Zulkarnain ini masih utuh, belum putus. Sumatera sama Jawa itu putus total, lebarnya sekarang itu kan tahun 1883. Bali juga putus tahun 1259. Begitu juga antum lihat Sumatera sama Bangka itu belum nyambung, dipisah dengan sungai. Bahkan pada zaman dulu pada zaman purba, Kalimantan dengan Sumatera itu satu, cuma dipisah sungai. Akhirnya dengan proses gempa bumi dan tsunami lama-lama melebar sehingga pisah antara Kalimantan dengan Sumatera. Oke. Hadirin sekalian, perlu diketahui dakwah Sumatera itu melebar memang ke beberapa tempat. Namun Sumatera, Kalimantan itu lebih didominasi dari Jawa. Perlu diketahui ada seorang tokoh besar dari Minangkabau yang menjadi santri Giri, belajar di pesantren Sunan Giri, yang akhirnya dikirim untuk berdakwah di daerah Makassar, yang namanya adalah Datuk Ribandang sama Tunggang Parang. Datuk Ribandang inilah yang berperan mendakwai orang timur, bahkan termasuk sampai Lombok, sampai daerah-daerah timur. Murid-muridnya juga seperti itu. Manggala pernah ditarik untuk dakwah ke daerah Kalimantan, akhirnya kembali lagi ke daerah Makassar. Nah, Raja Buton sebetulnya dulunya tidak masuk Islam, bahkan melawan Islam. Ya. Malah yang pertama kali itu Tibore, terus kemudian apa lagi? Ternate itu awal. Bahkan Raja Ternate itu pernah pesantren, namanya Zainal Abidin ke Kiri. Kemudian pulang tetap menjadi raja. Bahkan di antara beberapa guru dulu ditarik ke sini untuk menjadi imam, untuk menjadi qadhi, untuk menjadi mudin dengan upah cengkeh. Jadi digaji pakai cengkeh mereka. Dari sinilah Anda bisa lihat kalau memang kita lihat timur ini pengaruh Islamnya lebih kepada Islam Sunan Giri, Islam murni. Ya, nanti kita akan ketahui bagaimana keislaman Sunan Giri yang sangat kekeh teguh memegang ajaran Al-Quran dan Sunnah. Makanya untuk lihat keislaman orang-orang Sulawesi, ya, terutama bagian timur ini lebih minim tercemar dengan bid'ah, khurafat, takhayul daripada di Jawa. Di sini jarang ke Jawa nggak ada. Dan terjadinya beberapa ajaran-ajaran tradisi itu terjadi pada akhir-akhir dibawa oleh trans dari Jawa. Ya, makanya ada orang Papua tahlilan itu nggak mungkin hasilnya. Orang Kendari tahlilan itu nggak mungkin, yang bawa orang Jawa. Itu pun di dekade tahun-tahun abad ke-19 sebelumnya dibawa oleh Datuk Tunggang Parangan sama Ribandang. Inilah yang mengislamkan Goa, Buton, Ternate, semuanya akhirnya masuk Islam. Itu ya. Sampai ke ini ke daerah Papua.
Makanya diberi nama-nama orang Arab Islami. Orient Jaya. Orient itu telanjang. Jadi Orient itu dari kalimat Orient. Karena lihat orang telanjang. Anda coba buka kamus telanjang bahasa Arabnya. Orient. Orient. Ya, contoh Madinah itu dari kalimat Amanullah, karena dulu dai yang masuk ke sana Aminullah. Kemudian mendirikan kerajaan, jadi apa namanya Sul. Ya. Nah, buktinya juga dari saya di sini ada beberapa tempat yang sudah lama masuk Islam. Di apa namanya? Terus kemudian ada nama yang Islami lagi, apa namanya? Mana itu? Ya. Maluku. Kenapa? Karena memang Maluku itu banyak sekali raja-raja. Mulut itu Maluku itu dan pulau raja-raja. Karena dulu banyak raja-raja dan masuknya Islam ke Maluku dan sekitarnya itu diawali dari raja, bukan rakyat. Beda dengan Jawa. Itu sehingga dinamakan Juzurul Muluk. Maka orang-orang Arab mengatakan Maluku. Pengaruh Islamisasi itu Masya Allah sebetulnya dahsyat. Coba aja banyak buah-buahan yang bahasa Arab. Syukur. Karena dulu orang Jawa, orang ini Nusantara ditanya buah bunder ini apa namanya, nggak tahu. Akhirnya dinamain orang Arab sukun karena bunder kan. Makanya simbolnya sukun kan bunder. Orang dikejar tunggang langgang, orang Arab namanya Kal-Ankabut, orang Jawa Kalang-Kabut. Pengaruh. Bahkan Yus dulu pernah membuat kamus Indonesia itu kurang lebih 4.000 kosakata Arab masuk ke Indonesia. Namun sekarang sudah dikikis oleh beberapa kamus bahasa Indonesia yang disusun oleh bukan orang yang punya keikhlasan untuk mempertahankan budaya Arab, bahkan ingin menghilangkan budaya Arab. Demikian. Nah, pertanyaan yang kedua, dengan demikian Islam yang berawal tadi adalah Ternate, Goa, baru Buton, itu masuk Islam. Kemudian mempengaruhi seluruh timur. Yang awalnya adalah Datuk Tunggal Paraman sama Ribanda, yang dua-duanya ini muridnya Sunan Giri. Yang aslinya dari Minangkabau. Makanya Datuk, gak ada orang Makassar juluki Datuk itu gak ada. Loh, kenapa kok Datuk Ribanda? Ini begitu, bukan tokoh Makassar, bukan tokoh Sulawesi. Contoh aja tadi, si Singamangaraja dari Jawa. Si itu panggilan orang Medan, kalau panggil orang si, makanya banyak si nama si Mangun, si Malumon. Si Singamangaraja, gak bisa ngomong Singo Mangun Rejo. Gitu kan gitu, kalau orang Jawa Singo Mangun Rejo. Dan memang orang Jawa zaman dulu sering memberi nama-nama hewan. Gak ada orang Sumatera memberi nama itu hewan itu kecuali orang dari Jawa. Contoh Gajah Mada. Gitu. Hayam buruk, hayam berarti ayam, buruk berarti belajar. Masya Allah, ayam cerdas. Gitu. Hayam buruk. Lembu suro, lembu keteng, lembu. Itu. Karena memang zaman itu raja-raja kaum bangsawan itu paling senang menamakan dirinya dengan nama-nama hewan. Gak mungkin berarti Singo Mangunrejo itu orang Medan, itu gak mungkin. Singo berarti ini orang Jawa. Ini analisa bahasa. Saya kira itu nanya ulang tadi. Oh iya, Kalimantan, Borneo itu pengaruh dari Jawa semua. Sebagian dari Sumatera, karena memang awal-awalnya itu sudah di sana. Lamuri, Aceh. Dari masa ke masa itu menjadi tempat persinggahan Islam otomatis pertama. Siapapun yang ingin ke Jawa pasti singgah di Lamuri. Yang pertama Malaka, kemudian Lamuri Aceh, kemudian
kemudian baru ke Tuban. Kalau nggak Tuban, Gresik. Itu pelabuhan paling lama. Dikatakan oleh para ahli sejarawan seperti Tigrap sama Besut mengatakan bahwa pelabuhan Jawa yang paling kuno adalah Gresik sama Tuban. Di sana nyampe Ternate. Ternate itulah pelabuhan paling kuno se-Jawa. Dari Ternate itulah menyebar ke seluruh daerah timur, termasuk ke Ternate, Goa, Buton, Samuk Ambon, ya, Tuwal. Tuwal itu aslinya laut. Cuman daerah dikepung laut dibalik menjadi Tuwal. Makanya antum baca itu laut kebalik.